Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Muari Moyaro. Sekarang Berserk telah memasuki chapter satunya, masih melanjutkan yang kemarin dengan time skip sekitar 3 tahun kemudian. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di dunia ini, apakah takdir manusia dikontrol oleh makhluk di luar imajinasi atau oleh aturan? Apakah bentuknya berupa tangan Tuhan yang berada di atas kita? Tapi yang jelas, itu adalah benar. Kalau berbicara soal orang itu, maka dia tidak punya kontrol sama sekali, bahkan dengan kehendaknya sendiri. Namanya adalah Guts. Yang ia lakukan hanyalah terus mengangkat pedang dengan tujuan untuk melindungi luka kecil di hatinya yang telah bertahan semenjak waktu yang ia sendiri pun sudah tidak ingat akan kapan terjadinya. Ia hanya terus mengangkat pedang. Semoga saja ia bisa mati dalam keadaan tersenyum di medan pertempuran, pikirnya. Peperangan terus berlanjut. Kaki yang dilapisi besi pelindung menjejak tanah dengan kuat. Derap langkahnya menjadi sinyal kematian bagi siapapun yang ada di arena pertempuran. Kedua tangan telah lengkap menggenggam senjata menyerang dan alat untuk bertahan. Wajah-wajah mereka memancarkan kekerasan, dan panji-panji diangkat tinggi-tinggi agar menunjukkan sikap dominasi yang akan mereka lakukan segera ke musuh-musuhnya. Dan peperangan pun dimulai. Tak ada kata mundur, semuanya maju ke depan, menusukkan tombak, menyayat dengan pedang atau memenggal kepala orang. Tak lupa senjata tambahan berupa meriam dengan jangkauan ledakan yang luas dan merusak. Tetapi dari semua itu, belum cukup rasanya jika mereka disebut sebagai orang barbar, karena julukan tersebut hanya pantas disematkan kepada orang-orang ini. Senjatanya besar-besar, menunjukkan bahwa penggunanya pun bisa dibilang setengah raksasa. Kudanya terlindungi oleh baju zirah, membuat mereka bisa menerobos tanpa takut sedikit pun. Sorot mata orang-orang ini terlihat lapar. Membunuh adalah asupan makanannya sehari-hari. Jadi tak bisa dipungkiri bahwa mereka akan melakukan apapun demi supaya hasrat membunuhnya bisa terpenuhi. Dari tempat lain, jenderal pasukan itu berseru agar terus maju dan injak mereka bagai semut-semut. Tunjukkan kepada mereka bagaimana kejamnya regu The Black Cram Iron Lance Heavy Cavalry. Bunuhlah siapapun yang menghalang-halangi dan hancurkan. Dari atas bukit, tempat sang jenderal berdiri bersama segelintir orang penting, mereka melihat bagaimana kekacauan di medan perang yang membuat mereka putus asa. Semuanya terlihat seperti bencana. Jika melihat bagaimana 3.000 pasukan berkuda musuh mampu mengacak-ngacak pasukan kita yang jumlahnya berkali-kali lipat. Lalu seorang bawahan bertanya, lantas apa yang harus kita lakukan? Sebelum sempat menjawab, tiba-tiba laporan datang dengan mengatakan bahwa pasukan musuh sangatlah tangguh dan pasukan kita sudah mengalami kekalahan yang sangat kentara. Di posisi seperti ini, bisa-bisa markas kita pun dalam keadaan bahaya. Sang jenderal yang mendengar itu sudah berada dalam titik pasrah. Ia hanya bergumam, adakah yang bisa membendung musuh? Siapapun itu, tolonglah. Di tengah kekhawatiran itu, pasukan musuh terus maju dengan seruan yang diteriakkan secara bersama-sama, membuat siapapun yang mendengarnya ciut dan ingin menyerah. Sampai pada suatu ketika, jalan mereka menuju markas terhalang oleh seorang pria di depannya. Perawakannya sangat kekar, menggunakan helm besi di atas kepalanya yang besar dan lehernya yang tampak kokoh. Ia mengambil pedang di belakang punggungnya dan menghulus pedangnya, tanda bahwa ia menantang mereka satu lawan banyak. Perlu diketahui bahwa orang yang solo ini adalah Guts. Ia dan regunya masih merupakan pasukan bayaran, dan kali ini mereka disewa untuk berperang melawan suatu kerajaan yang juga menyewa pasukan bayaran lain yang terkenal akan kekuatan dan kebrutalannya. Namun sebelum The Band of the Hawk ikut terjun ke medan perang, si jenderal dari pihak penyewa sudah putus asa duluan karena ia tidak yakin akan kekuatan The Band of the Hawk. Akan tetapi, rasa skeptis tersebut akan segera sirna ketika mereka melihat Guts melakukan aksi 1 versus 1000. Ia dan kudanya berlari, begitu pula dengan musuh yang kini meledek mana mungkin satu orang mampu melawan regunya. Tapi ia tidak merasa terhina, karena siapapun musuhnya, kebodohan ditanggung sendiri-sendiri. Maka tabrakan pun sudah tak dapat dihindarkan. Siapapun yang pertama menyabetkan pedang ke tubuh musuh, ialah yang menguasai jalannya perang. Dan momen tersebut dimenangkan oleh Guts. Musuh tak menyangka seberapa cepat Guts mengayun pedang itu dan betapa panjangnya jangkauan yang dihasilkannya, sehingga si musuh paling depan itu terbelah di bagian perut dan terapung ke udara. Regu tersebut dibuat menunduk karena tidak mau pedang Guts mengenai kepala mereka. Sesaat mereka terdistraksi oleh tubuh bagian atas rekannya yang melayang, dan hal tersebut segera dimanfaatkan oleh Guts dengan cepat untuk melancarkan serangan selanjutnya. Alhasil, kepala-kepala musuh melayang tanpa mengetahui bahwa mereka sudah terpenggal.
Di antara mereka ada yang dibelah seperti mudahnya membuka buah kepala menggunakan golok yang tajam. Ada kepala-kepala yang berterbangan dan ada juga yang tersayat hingga ususnya terburai keluar. Dengan seorang guard saja, formasi tengah musuh hancur terbagi menjadi dua jalur. Salah satu dari mereka berseru agar jangan mengendurkan pertahanan, karena bagaimanapun orang itu hanyalah satu penunggang. Jangan mau kalah. Sesaat setelah ucapan penyemangat itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba derap kaki kuda terdengar di balik bukit di depan mereka. Itulah Band of the Hawk. Berlari mengepung musuh-musuhnya dan membantai habis siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan regu musuh sendiri sudah kenal Band of the Hawk, tapi baru kali ini mereka melihatnya secara langsung. Sesuai dengan yang mereka dengar, bahwa Band of the Hawk yang dipimpin oleh Griffith merupakan malaikat mautnya medan peperangan. Keterkejutan mereka dalam melihat gelombang baru ini membuat mereka terhenti sekian detik, dan ini sangat tidak boleh terjadi dalam peperangan karena setiap detik adalah momentum. Pasukan bisa menang atau kalah karena momentum. Inilah yang terjadi pada regu musuh. Mereka lengah sedikit dan dihancurkan kemudian dengan mudah oleh regu Band of the Hawk. Ketika keadaan kembali normal dan kedua pasukan saling beradu pedang, tetap saja regu yang terlambat sekian detik tersebut sudah tidak bisa menyerang secara luasa karena mereka ketinggalan tempo, dan area pertempuran itu kini dikuasai sepenuhnya oleh Band of the Hawk. Sehingga jenderal pihak musuh berseru kepada pasukannya untuk menyuruh mereka mundur saja. Kemudian Band of the Hawk keluar sebagai penyelamat dan memenangkan pertempuran itu. Semua orang bersorak gembira dan Griffith dengan tenang membuka helm elangnya. Kebetulan ia melihat Guts di sisi lain dan tersenyum ke arahnya sambil memberikan gestur selamat karena sudah melakukan yang terbaik untuk regu. Guts pun membuka helm. Kini ia sudah punya penampilan yang sangat dewasa. Begitu pula dengan regu yang lainnya. Singkat cerita, mereka kembali ke kastil. Band of the Hawk disambut meriah oleh prajurit asli kastil dan oleh bawahannya sendiri yang berisi anak muda yang baru bergabung. Semuanya mengitari Guts. Kini ia sudah punya pasukan berjumlah ratusan di bawah komandonya. Ia dipuji karena berani melawan musuh-musuh seorang diri. Ia dianggap seorang MVP pada peperangan kali ini. Setiap orang tak henti-hentinya kagum dan memuji Guts. Sampai-sampai Guts pun malu dibuatnya. Akan tetapi ia juga meminta maaf karena malah menyerang musuh sendirian. Dan hal tersebut tidak sesuai rencana yang telah mereka rancang. Sehingga bawahan Guts merasa aneh. Kenapa harus meminta maaf? Lalu tiba-tiba muncullah seseorang yang memanggil Guts. Seketika semuanya berhenti berbicara, dan orang itu adalah Casca. Kini ia telah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Para rookie dibuat terkejut dengan kedatangannya. Casca datang untuk berbicara dengan Guts. Ada sesuatu yang harus dibahas. Kemudian Guts menoleh ke arah para rookie itu dan berkata agar mereka memulai saja pestanya duluan. Lalu di antara mereka timbul keheranan, kenapa lagi ya? Apakah mereka berdua akan ribut lagi? Casca dan Guts dikenal agak bermusuhan satu sama lain semenjak Guts diangkat sebagai regu Band of the Hawk oleh Griffith, kata mereka. Saat mereka telah sampai di tempat yang agak sepi, Casca langsung berkata, "Apa sih yang kamu lakukan tadi, hah?" Tetapi Guts seolah tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Casca. "Maksudnya?" tanya Guts. Mendengar itu, Casca langsung emosi. "Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Tugasmu seharusnya memimpin unit pasukanmu dan beriringan dengan pasukanku menjadi tim pensupport. Bisa-bisanya kamu malah sendirian nyerang musuh. Kenapa? Mau agar bisa dikata pahlawan? Mungkin kamu bisa selamat, tapi itu cuma karena keberuntungan saja. Seharusnya kamu sadar, perilaku egoismu akan membahayakan keselamatan regu Band of the Hawk secara keseluruhan. Kamu seharusnya bisa ingat posisimu." Namun, ocehan Casca sama sekali tidak membuat ekspresi apapun di wajah Guts. Ia langsung berbalik dan meminta maaf kalau memang sikapnya di medan perang tadi membahayakan regunya. Tetapi Casca tidak percaya. Pada akhirnya, itu hanya sekedar kata-kata. Karena ujung-ujungnya Guts akan melakukan hal yang sama lagi. Tiba-tiba raut wajah Casca menjadi semakin serius. Ada semacam rasa benci yang menyelimutinya. "Aslinya kamu belum berubah sama sekali dari 3 tahun yang lalu. Kamu tidak pernah memikirkan rekanmu sedikit pun. Kalau begitu jadinya, kamu sama saja seperti anjing gila." Kata-kata anjing gila itu telah kelewatan. Guts kemudian mencengkram lengan Casca. Ada kemurkaan dalam wajahnya. Dan Guts menyuruh Casca untuk berkata sekali lagi hinaan tersebut. Cengkraman semakin mengeras dan Guts memaksa agar Casca mengulangi apa yang diucapkannya. Bibir Casca hampir saja mengucapkan kata anjing gila itu sekali lagi. Namun semuanya berhenti ketika Griffith datang dan melerai pertikaian tersebut. Sejenak ia menatap kedua rekan terkuatnya itu. Namun pada akhirnya
Griffith yang memecahkan dinding tersebut dengan berkata bahwa dirinya ingin berbicara dengan Guts. Ada semacam ekspresi data dari Casca mengenai itu, yang menunjukkan bahwa ia sadar bahwa Griffith lebih memilih Guts daripada dirinya. Sehingga ia pun melepaskan cengkeraman tersebut dan memilih untuk pergi. Pada saat mereka sejajar, Casca sambil berlalu protes kepada Griffith tentang bagaimana ia terlalu bersikap lembut terhadap Guts. Kata-kata tersebut tidak berusaha disembunyikan, dan Guts di belakang sana juga mendengar protes tersebut. Lalu saat ia keluar dari kastil, tepat saat ia menginjak bordes tangga, Corkus sudah menyender ke tembok. Bagaimanapun, Guts adalah orang favoritnya, kata Corkus. Akui saja, percuma berdebat juga. Yang ada, kamu malah terlihat buruk. Bagaimana menurutmu? Aku bersedia sih kalau kamu mau aku untuk menyingkirkannya. Akan tetapi, pada saat Corkus mencoba melangkah ke depan, kaki kanannya dijegal oleh Casca. Sehingga ia pun jatuh dan terjerembab ke dasar tangga. Di tempat lain, Griffith merasa lega ketika ia bisa lebih dulu melerai cekcok yang terjadi antara Casca dan Guts. Kalian berdua tidak pernah akur, ucap Griffith, padahal sudah 3 tahun. Tiba-tiba, kata-katanya terpotong oleh Guts yang berucap, aku juga memikirkan mereka. Dengan wajah berkerut yang mencoba menahan ekspresi kesal, Guts berkata bahwa ia sangat peduli terhadap rekan-rekannya. Aku sudah bukan lagi pria 3 tahun lalu, tegasnya. Griffith diam sejenak, lalu melanjutkan dengan mengingat nostalgia. Aku masih ingat di 3 tahun yang lalu, duel yang kita lakukan pada saat keputusan apakah kamu akan join Band of the Hawk atau tidak. Bagiku, tidak terasa seperti pertarungan biasanya. Malah terasa menyenangkan bisa bertarung denganmu seperti itu. Guts terdiam saat kata-kata membingungkan itu keluar dari mulutnya. Setelah itu, Griffith pun mengajak Guts untuk datang ke tempat pesta. Karena toh, pesta hari ini adalah tentang Guts. Di saat Griffith sudah melangkahkan kaki, tiba-tiba Guts memanggilnya dan meminta maaf atas keegoisan yang ia lakukan di pertempuran tadi. Akan tetapi, jawaban Griffith sangat mengejutkan. Katanya, bahkan bagian dirimu yang menerjang sendirian terhadap musuh juga bagian dari rencanaku. Setelah itu, Griffith melenggang pergi, menyisakan kemisteriusan yang sudah menjadi sikap alaminya. Beberapa waktu kemudian, semua orang berkumpul di aula tempat singgasana berada. Dihadiri oleh para petinggi kastil yang merasa aneh. Kenapa bisa sih orang biasa diberi titel sebagai kesatria, dan bahkan diberikan seremoni seperti ini? Apa yang raja pikirkan? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, peperangan terakhir ini sangat layak bagi Band of the Hawk untuk mendapatkannya. Lalu, apa gunanya dengan memelihara para orang-orang bodoh ini? Mereka cuma sekumpulan perampok. Kemudian di antara gosip-gosip yang dibicarakan oleh para petinggi itu, ada saut-saut dari suara sang raja yang penuh wibawa yang tengah memberikan penganugerahan. Dengan nama Tuhan dan para roh, aku menyatakan Kisanak untuk menjadi kesatria. Tetapi bagi para petinggi, penganugerahan ini tak layak disematkan, sehingga mereka tidak fokus dalam acara tersebut. Yang ada, mereka malah terus bergosip ria. Kita harus menghadapi kenyataan, mana bisa kita punya uang untuk mempertahankan mereka. Apalagi jika mereka bergabung ke pasukan resmi, maka akan sangat sulit sekali kita bisa mengeksploitasi mereka seperti kemarin-kemarin. Lagi pula, kita harus berhati-hati terhadap langkah di masa depan. Mereka bisa saja menggulingkan pemerintahan sang raja. Saut-saut iri dengki tersebut mungkin saja bisa terdengar oleh Griffith, namun bisa juga tidak. Yang jelas, upacara pengangkatan sebentar lagi akan usai. Griffith disumpah akan menjadi pemberani dan menjadi orang yang terpercaya bagi kerajaan. Band of the Hawk berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri. Ada juga yang masih punya pikiran picik. Dialah Corkus. Dia berkata, dikarenakan pencapaian luar biasa dalam perang kali ini, membuat kerajaan pun tak punya pilihan lagi selain untuk mengakui kekuatan kita. Bahkan bukan hanya sebagai kesatria, Griffith sudah menjadi pejabat juga sekarang. Itu artinya kita bukan lagi sekedar prajurit bayaran lagi. Kita sudah termasuk pasukan resmi kerajaan. Ucapan Corkus tersebut didengarkan dengan seksama oleh Casca, yang mana karena ucapan tersebut, Casca membalik logika Corkus bahwasannya apabila ia telah mengetahui konsekuensi menjadi pasukan resmi, maka langkah pertama yang Corkus lakukan adalah jangan banyak bacot di acara resmi seperti ini. Karena pada dasarnya, sekarang itu segala hal terkait ketidaktundukan akan dipandang sebagai masalah, dan itu pastinya akan menyusahkan Griffith. Kita sudah tidak bisa sebebas dulu lagi.
Lalu Korkus pun setuju dengan ucapan Casca, namun ia berkata dalam nada mengejek dan menyebut Casca sebagai nyonya tua. Karena tak terima, tanpa sengaja Casca berteriak, dan itu membuat salah satu petinggi menjadi gusar dan meledeknya dalam bisik-bisik sebagai gelandangan melarat. Dan pada saat itulah Casca juga baru sadar ada sesuatu yang kurang. Orang itu tidak ada di sini. Di tempat lain, Guts sedang berlatih. Ia tidak mengikuti ajang seremoni. Ia terus berlatih dengan menggunakan pedangnya yang diikat dengan pemberat. Kembali ke dalam kastil, Griffith kini bersimpuh dan mencium ujung pedang. Resmi sudah bahwa dirinya sekarang menjadi seorang kesatria, dan pasukan Band of the Hawk pun ikut menjadi bagian resmi pasukan kerajaan. Namun, ada satu hal yang janggal. Para petinggi tidak senang dengan Griffith. Tapi meskipun begitu, riuh rendah tepuk tangan menyebar di dalam kastil, dan Griffith melambaikan tangan ke arah mereka. Di luar, Guts sudah berhenti berlatih. Ia menggenggam gagang pedang itu dan menatapnya. Entah apa yang dipikirkannya saat itu, tapi yang jelas, segala sesuatu telah cepat berubah. Sampai-sampai perubahan itu membuat Guts akan terbawa ke dalam arus kegelapan. Chapter 1 telah selesai. Sekarang kita memasuki chapter 2. Behelit akan mulai memainkan peranannya di chapter-chapter berikut ini. Sebuah benda yang punya sifat seperti darah. Griffith membelinya di tahun-tahun yang lalu dari seorang gypsy tua. Behelit sering disebut-sebut sebagai the egg of the king. Siapapun yang memilikinya, maka ia ditakdirkan untuk menguasai dunia dengan bayaran darah dan dagingnya harus menjadi tumbang. Ketika mendengar itu, Guts merasa heran. Apalagi ketika Griffith berkata bahwa dirinya akan mempunyai kerajaannya sendiri. Dan semua itu dikatakannya 3 tahun lalu di tempat pemandian. Sekarang, Griffith yang telah dewasa dan matang masih memegang Behelit. Ia kalungkan di lehernya. Mungkin ia menganggap itu sebagai benda pembawa keberuntungan. Karena dengannya, ia bisa mencapai posisi yang mustahil diraih oleh orang biasa, apalagi mereka yang merupakan pasukan bayaran. Griffith telah menjadi kesatria sekaligus pejabat penting di kerajaan. Kini, ia tengah menatap dari atas bukit ke sebuah benteng kastil yang dikepung oleh pasukannya. Telah terjadi kebakaran di sana-sini, namun masih ada satu masalah. Itulah yang dikabarkan oleh seorang kurir pesan yang melaporkan bahwa pasukan kita mungkin telah menguasai kastil, namun pemimpin musuh belum bisa ditaklukkan. Itulah sebabnya Guts masih berada di sana, berada di bagian terdalam kastil karena di pihak musuh terdapat seorang prajurit yang luar biasa tangguh. Dialah yang membuat kita tertahan. Mendengar itu, Korkus sarkas. Cuma satu orang, kok bisa? Lalu Judah menukas dengan mengatakan satu nama, Zod. Griffith menoleh ketika nama itu disebut. Rickard tercengang. Jangan-jangan yang dimaksud? Lalu Judah menjelaskan, aku sempat mendengar rumor sebelumnya bahwa Nosferatu Zod telah ditambahkan ke dalam pasukan musuh. Mendengar nama lengkap Nosferatu Zod, mata semua orang terbelalak. Cuma Pippin yang tidak tahu siapa dia. Kemudian Rickard menjelaskan, di antara pasukan bayaran, Nosferatu Zod itu merupakan legenda. Mereka bilang dia bisa membunuh 100 atau bahkan 1000 orang dalam sekali perang. Tapi bukan itu yang membuatnya ditakuti. Setiap ada rumor bahwa dia mati, entah mengapa dia selalu muncul di medan peperangan yang lain. Dan yang membuatnya menjadi kisah menakjubkan adalah orang-orang telah bercerita tentang Nosferatu Zod selama hampir 100 tahun lebih. Oleh karenanya, banyak yang bilang dia itu abadi. Karena itulah Zod dijuluki sebagai Nosferatu. Griffith terdiam ketika mendengar kisah itu. Sedangkan Korkus merendahkan cerita tersebut dengan mengatakan bahwa kisah itu hanyalah sekedar dongeng belaka. Lalu dijawab lagi oleh Rickard, tetapi sebagian pasukan bayaran menyebutnya sebagai dewa loh. Setelah itu Judah pun berkesimpulan, sepertinya Guts nyerang makhluk itu deh. Semua orang menunggu keputusan Griffith yang kini tengah termenung. Mungkin Griffith juga tahu bahwa Guts akan menyerang siapapun yang menjadi penghalang, apalagi jika si penghalang tersebut merupakan makhluk yang kuat. Dan benar saja, Guts tengah ditahan oleh prajuritnya agar tidak bisa masuk ke dalam kastil tersebut. Semua orang berupaya menahannya. Gaston selaku tangan kanan Guts tidak mau membiarkan Guts ke sana sendiri. Tunggu sebentar lagi, moga saja ada bala bantuan. Namun, Guts menjerit karena mereka sudah 1 jam di luar, sedangkan 500 pasukan telah masuk ke dalam kastil dan tidak kembali lagi. Maka dari itu, Guts ingin dibiarkan ke sana sendirian.
Kemudian Gaston berinisiatif, "Kalau begitu, kita harus tanya dulu ke bos Griffith." Belum sempat ucapannya usai, Guts langsung mencekram kedua pipinya. "Coba saja kalau bisa, atau akan kubunuh kau." Padahal cuma satu orang, kata Guts. Tidak mungkin satu orang mampu menghabisi 500 orang. Kemudian Guts berteriak, "Apa kalian pernah merasakan penghinaan semacam ini?" Dari sini saja, Guts sudah bisa membuktikan bahwa dirinya peduli juga terhadap rekan-rekannya. Sampai pada akhirnya, terdengar jeritan kesakitan dari lorong kastil. Orang itu terhuyung-huyung mencari keselamatan. Tangannya meraih-raih ke depan berharap ia bisa diselamatkan oleh Guts. Melihat itu, Guts sudah tidak bisa berdiam diri lagi. Delos telah meminta bantuan, dan nama Zod Nosferatu keluar dari mulutnya. Hal tersebut membuat mereka semua semakin yakin bahwa rumor tersebut benar adanya. Maka ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Guts pun bangkit meskipun rekannya menahan keinginan tersebut. Guts memerintahkan semua orang untuk mundur. Tak boleh ada satupun yang ikut ke dalam. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Guts pun masuk. Gaston tak percaya dibuatnya. Di dalam, mayat bergelimpangan secara acak-acakan. Sebagian perutnya ada yang hancur membentuk segitiga, ada kepala yang habis setengah, ada juga yang tangannya tercabut atau bagian bawah tubuhnya terpisah. Melihat itu, Guts merasa aneh. Ada apa dengan mayat-mayat ini? Bagaimana bisa prajurit berzirah lengkap bisa hancur seperti boneka yang ditarik-tarik? Rasanya sesuatu yang kuat telah membuat mereka hancur, pikir Guts. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari dalam sana. Kemudian Guts pun bergegas menuju ke arah sumber suara dan terkejut ketika melihat apa yang dilihatnya. Prajurit-prajurit itu ditumpuk. Mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Ekspresi wajah ketakutan terlukis di masing-masing orang. Mereka mungkin tak menyangka bahwa arah hidup mampu mengantarkan mereka ke dalam neraka yang lebih awal saat mereka harus berhadapan dengan makhluk itu. Dan neraka itu bernama Nosferatu Zod, telanjang bulat. Ada semacam aura binatang buas di dalamnya. Ia memegangi dengan tangan kirinya kepala dari salah satu prajurit, sedangkan tangan kanannya tengah menusukkan pedangnya ke salah dua orang di perutnya dan mengangkatnya. Guts tak berpikir lagi saat melihat hal tersebut. Amarahnya mencapai pada puncaknya dan ia langsung menerjang ke depan dengan pedang siap menebas. Namun, Zod terlebih dahulu melempar kedua prajurit tak bernyawa itu ke arah Guts. Ternyata, hal tersebut dilakukan sebagai pengalih perhatian. Serangan aslinya berupa pedangnya yang kini tinggal sejengkal dari wajah Guts. Untung saja, Guts merupakan orang yang cekatan dan punya pengalaman perang yang sangat banyak. Sehingga ia mampu dengan cepat menahan ayunan pedang Zod. Tapi ia harus terpental ke belakang karena kekuatan yang begitu luar biasa kuat. Nosferatu Zod melakukan upaya tersebut tanpa effort yang besar. Nafasnya bahkan bisa mengeluarkan asap. Hal tersebut membuat Guts tercengang. Baru kali ini ia melihat hal semacam itu. Memangnya makhluk macam apa Nosferatu Zod ini? Chapter 2 telah selesai. Mari kita lanjut ke chapter 3, di mana tensi di antara dua makhluk ini semakin meninggi dan udara sekitar terasa semakin berat. Baru kali ini ada seseorang yang mampu menahan seranganku, ucap si Zod Nosferatu. Guts sendiri sebenarnya sangat kewalahan dalam menghadapi satu serangan itu saja. Entah kenapa, menurutnya hawa keberadaan yang sangat kuat dari Zod membuatnya susah bergerak seolah-olah sedang diikat. Kemudian Zod menerjang ke depan dan menyerang Guts yang kurang fokus. Untung saja refleksnya sangat cepat, sehingga ia mampu menahan serangan tersebut walaupun ia harus terdorong dengan mudah. Pedang Zod diangkat dan tebasan selanjutnya tahu-tahu sudah ada di depan mata. Sekalipun bisa menghindarinya lagi, rasanya ini hanya keberuntungan saja. Karena apabila sampai pedang itu mengenainya, maka hal yang sama akan berlaku seperti yang terjadi kepada tiang berukuran gempal di belakangnya yang hancur berkeping-keping. Guts sendiri pun terkejut melihatnya, dan si Zod berteriak sambil menerjang lagi. Alhasil, adu pedang yang diharuskan untuk mengandalkan kecepatan serta kekuatan dimulai tanpa ampun. Zod terus menyerang sedangkan Guts hanya bisa bertahan. Meskipun demikian, terlihat bahwa Zod itu setara dengan Guts. Ada gerakan tertentu yang tak lazim diketemukan di medan peperangan yang dipakainya, seperti menabrakkan pedang ke bawah tanah lalu setelah itu kembali diayunkan. Hal itu cukup berbahaya bagi orang awam. Tapi untung saja Guts mampu membacanya dan menahan pedang itu dengan pelindung besi yang dipakaikan ke lengannya. Dengan bayaran, dirinya terpental oleh tebasan itu sampai menabrak tembok di belakangnya. Darah pun keluar dari mulutnya.
Guts pun bersimpuh sambil menyeringai karena merasa baru kali ini ia dipojokkan. Zod pun sama, agak terpukau karena ada pula manusia yang bisa selamat lebih dari 1 menit ketika bertarung dengannya. Dalam hatinya, Guts mengungkapkan bahwa makhluk yang tengah dihadapinya adalah monster, benar-benar monster yang mempunyai bentuk aneh. Tiba-tiba Zod berkata, tidak ada satu manusia pun selama 50 tahun yang mampu menahan serangan pedangku begitu lama. Kemudian Guts bersiap kembali. Ia genggam erat gagang pedangnya sehingga darah pun keluar dari sela-selanya. Ia berusaha untuk mengarahkan seluruh tenaganya. Ia mengakui bahwa dirinya tak mampu mengayunkan pedang sedari tadi. Ia mengaku bahwa Zod adalah yang terkuat. Dan ia sekali lagi mengaku bahwa Zod adalah yang paling kuat yang pernah ia lawan. Sebelumnya ia sempat tak bisa berkata-kata lagi ketika melihat betapa bagusnya teknik pedang yang ditunjukkan oleh Griffith. Tetapi kalau bicara soal Zod, bisa dibilang kekuatannya melebihi manusia biasa. Maka apa yang harus aku lakukan? Gumam Guts. Aku tidak bisa buy one terus dengannya. Lagi pula aku bisa seimbang dengannya hanya karena pedangku yang besar ini. Coba saja kalau pedang ini pedang biasa, yang ada pasti sudah hancur sedari awal. Setelah merenungkan beberapa saat, Guts yakin bahwa hanya dengan pedangnya lah ia mampu imbang dengan Zod. Maka dari itu, ia pasang kuda-kuda untuk menyerang secara full power. Hal ini dirasakan juga oleh Zod. Bisa dikatakan ini bergantung sekali dengan momentum dan keberuntungan. Ketika dua orang seimbang, hanya faktor-faktor itulah yang menentukan. Zod sendiri yang mungkin telah hidup puluhan atau ratusan tahun sangat tahu sekali bahwa Guts memasang kuda-kuda bertahan. Namun di sisi lain, Guts juga meresikokan hidupnya dalam satu serangan yang akan ia hujamkan ke arah Zod. Zod kemudian menebak bahwa Guts akan sepenuhnya bergantung kepada panjang pedangnya. Tetapi hal itu tidak ada bedanya, ucap Zod. Yang ada, justru Guts lah yang akan berlutut di lantai terlebih dahulu sebelum sempat ia menyentuhnya. Maka ia pun menerima tantangan itu dan Guts dalam hati berkata hanya satu kesempatan. Dimulailah momen itu, dua makhluk yang sama-sama mengerahkan tenaganya. Tapi siapakah yang akan menang? Di momen itu, Guts melihat suatu kelemahan dari pedang Zod. Zod sendiri terbelalak karena ternyata hal itu telah diketahui dan pedang Guts langsung menebas ke titik lemah itu. Dan pada akhirnya, pedang Guts keluar sebagai pemenang, berhasil meluncur ke udara tanpa terkendala. Zod tidak senang melihat itu, apalagi ketika Guts mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menebaskannya ke arah pundak Zod, berharap bahwa monster itu akan terpotong. Tapi apalah daya, Zod adalah monster, hanya luka serius yang mampu tertera, sedangkan kematian masih jauh untuk dicapai. Sesaat, Guts berpikir ia telah berhasil dan tinggal menggunakan strategi selanjutnya. Namun kemudian, bukannya melemah, Zod malah memegang bilah pedang itu. Ia cengkram dengan kuat dan mengangkatnya. Tentu saja Guts terkejut melihat ini, apalagi ketika suara Zod tiba-tiba berubah menjadi sangat berat. Matanya jadi menyala. Ia sangat tak menyangka bisa disudutkan seperti ini. Ia sendiri tidak pernah terpikir dalam benaknya bahwa Guts mampu mematahkan pedangnya. Guts adalah orang pertama yang berhasil menancapkan pedang ke dalam tubuh Zod. Di 300 tahun dirinya telah hidup membantai manusia-manusia di bumi. Di sini terungkaplah bahwa Zod Nosferatu telah hidup paling lama 300 tahun lebih. Bagaimanakah kelanjutannya? Seperti apakah lintasan takdir yang sedang menunggu Guts? Tunggu jawabannya di chapter-chapter selanjutnya.